Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Mas Tirtawati, agar kau juga bisa merasakan kebahagiaan kami berdua. Aku tidak percaya. Silakan nih, Mas. Senopati Cakradewa. Kurang ajar. Padahal aku berharap kalau Cakradewa marah besar karena perempuan terkasihnya direbut Raka Prabu Sandaka. Ternyata apa yang aku lakukan sia-sia. Cakradewa mengecut. Aku harus meyakinkan Cakradewa kalau sebenarnya Tirtawati itu adalah Anggraini. Aku benar-benar kesal dengan semua ini, Uwa. Uwa lihat sendiri. Tajur Agung sudah mempermalukan aku di hadapan semua pembesar istana Pajajaran. Lihat saja, aku akan membuat perhitungan dengan dia. Kamu jangan gegabah, Raden. Dan kamu harus ingat baik-baik. Jangan sampai kemarahanmu akan membahayakan dirimu sendiri, Raden. Aku tidak peduli, Uwa. Sebagai kesatria keturunan Pakuan, aku tidak terima kalau harga diriku diinjak-injak seperti ini, Uwa. Apalagi oleh Tajur Agung. Tenang, keponakanku tersayang. Saat ini, Raka kandungmu, Nanda Prabu Surawisesa sekarang hanya percaya kepada Senopati Tajur Agung. Dia tidak akan pernah mendengarkan pendapat dari orang lain. Kamu harus ingat itu. Dan Raka kandungmu Nanda Prabu Surawisesa hanya percaya terhadap laporan dari Senopati Tajur Agung. Kamu harus ingat semua itu, keponakanku. Uwa benar, Raden. Sepertinya kita harus bermain cantik. Kita tidak boleh kerasa kerusuk. Lantas, apa yang kita akan lakukan? Uwa, Guru, kalau kita terlalu lama menunggu seperti ini, bisa-bisa rencana kita untuk mengusir keluarga Galuh terhambat. Sabar, keponakanku. Sabar, Raden. Semua itu memerlukan proses, keponakanku. Dan bukan saat ini. Bukan, Raden. Tapi aku bersumpah atas kerajaan agungku, kerajaan besar Japura. Suatu saat nanti, jika aku terbebas dari hukuman busuk ini, keponakanku, dengarkan baik-baik, Raden. Rencana besar kita akan segera kita lanjutkan. Aku bersumpah, keponakanku. Rencana yang bagus. Prabu Amukmarugul.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba sangat merindukan ibunda. Jagalah ibunda, lindungilah ibunda ya Allah, dimanapun ia berada sekarang. Ya Allah, lindungi juga seluruh keluargaku, karena aku sangat menyayangi mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibunda, aku mohon pamit. Doakan aku. Ibunda mohon, jagalah dirimu baik-baik, Nak. Ingatlah selalu dan mintalah perlindungan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kau berada. Insya Allah, Allah akan selalu bersamamu. Terima kasih Ibunda. Ibunda, aku sekarang sedang berkelana dan mungkin jauh dari Ibunda. Aku sangat merindukanmu dan aku yakin Ibunda pun pasti akan sedih karena tidak bertemu denganku. Tapi aku bersyukur pula aku bisa mensyiarkan agama Islam, berdakwah. Alhamdulillah. Ibunda, namamu akan selalu kusebut dan aku akan pasti selalu mendoakanmu Ibunda. Doakan aku agar aku dapat menjalankan tugas ini. La ilaha illallah. Aku lupa. Paman Cakradewa bilang kalau dia akan segera bertemu denganku setelah urusannya selesai. Tapi sudah lama sekali aku mencemaskannya. Sebaiknya aku segera menyusul ke istana. Bismillahirrahmanirrahim. Bola mata menangis, penuh dengan kepedihan, kerinduan terpendam. Kelam, sekelam hatinya. Bola mata itu kenapa terus mengusik di benakku? Dewa Batara Agung. Bola mata menangis, penuh air mata, kerinduan terpendam. Aneh. Jangan-jangan Nimas kesurupan lagi. Nimas! Yai, kenapa harus teriak-teriak seperti itu? Nimas, kenapa melamun? Kenapa ramuan obatnya tidak diminum? Itu sudah jatuh. Dewa Batara Agung, Senopati Cakradewa. Siapakah dia, Nyai? Ternyata Nimas melamunkan Gusti Senopati Kang Masku itu ya. Naksir ya? Ayo ngaku. Nyai, kenapa kau dengan mudah membuat kesimpulan sepihak? Jangan begitu Nimas. Nimas itu kan jodohnya Gusti Prabu. Nanti Gusti Prabu bisa murka loh. Kalau Gusti Prabu tahu Nimas naksir dengan Kang Masku Gusti Senopati. Bahaya. Bukan begitu, Nyai. Aku hanya penasaran dengan sosoknya. Perasaanku terasa begitu aneh saat pertama kali aku melihatnya.
Mengapa tanganku bergerak sendiri seolah ingin menyentuh Nimas Tirtawati, agar kau juga bisa merasakan kebahagiaan kami berdua. Aku tidak percaya. Anggrahini seolah lupa padaku. Bagaimana mungkin secepat itu Anggrahini melupakan semua kenangan kami, lantas berpindah dengan mudah ke pelukan lelaki lain? Sampurasun, Gusti Prabu. Pangapunten Gusti, busana pengantin Nimas Tirtawati sudah dipesan. Besok sudah selesai Gusti. Bagaimana dengan undangan untuk para raja dan pangeran kerajaan Sahabat? Apakah sudah disampaikan? Pangapunten Gusti, bukankah Nimas Tirtawati tidak menginginkan pernikahannya dihadiri oleh banyak pihak? Jadi hamba belum mengundang mereka Gusti. Jagat Dewa Batara, hampir saja aku lupa bahwa Nimas ingin perkawinan yang sederhana, yang hanya dihadiri oleh sesepuh dan pembesar istana. Bukankah saat pernikahan kami, Anggrahini juga meminta hal yang sama? Dia ingin menikah denganku, hanya dihadiri oleh Resi saja yang menikahkannya. Senopati Cakradewa. Sendika, Gusti Prabu. Kau harus tinggal di Wisma Istana sampai hari pernikahanku tiba. Manggala. Sendika Gusti. Siapkan peraduan khusus untuk Cakradewa. Sendika Gusti. Aku tidak mungkin mampu tinggal di lingkungan istana, karena setiap saat aku akan melihat Anggrahini, bukan bersama diriku, tapi bersama orang lain. Tapi aku sangat merindukannya. Aku masih bingung dengan semua kejadian ini yang begitu cepat. Oh, Dewata Agung, kuatkanlah aku menghadapi ini. Senopati Cakradewa, beristirahatlah di Wisma Istana. Makanlah dengan baik agar tenagamu cepat pulih kembali. Apa yang kau tunggu? Beristirahatlah. Sendika, Gusti Prabu. Raden, cukup Raden. Apa yang Raden lakukan tidak akan menyelesaikan masalah. Raden Surosoan, Uwa mohon, kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Dia harus diberi pelajaran, Uwa. Dia sudah tidak sopan kepada Uwa Amukmarugul. Raden, semua yang Raden lakukan hanya akan merugikan Raden dan Prabu Amukmarugul. Raden akan menyesal. Kau bukan siapa-siapa di negeri Pajajaran ini. Kau tidak berhak untuk menginjak harga diri Uwa Amukmarugul. Raden, sebisa mungkin hamba akan berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun. Raden, Raden. Ada apa ini? Kau telah menyerobot tanahku. Enak saja kamu bilang, ini bagianku. Bapak kita yang bilang sebelum meninggal. Hentikan! Jangan berkelahi. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami.
Hentikan. Siapa sebenarnya Kisanak? Sebenarnya apa masalah kalian? Ini masalah tanah Kisanak. Masalah tanah? Sebelum meninggal, bapak kami bilang aku mendapatkan batas tanah dari ujung pohon kelapa itu sampai ujung pohon beringin itu. Bapakku juga bilang aku diwariskan dari pohon mangga sampai pohon jengkol. Bapak kalian benar-benar mengatakan itu sebelum meninggal? Betul, Kisanak. Benar Kisanak. Jujur, aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan siapa yang tidak jujur. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segalanya. Oleh karena itu, semuanya harus dikembalikan lagi ke agama. Maksud Kisanak? Ikuti aku. Ingatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mengambil tanah dengan cara yang zalim, kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan memaksanya untuk menggali 7 lapis tanah, lalu mengalungkannya sampai selesai pengadilan di antara manusia. Paman, ini adalah masalah hak waris. Paman berdua adalah laki-laki. Kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan bentuk bermusyawarah. Kalian hitung seluruh luas dari tanah ini. Lalu kalian membagi tanah ini dengan jumlah yang sama. Aku mohon pamit. Hatur nuhun Kisanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak akan tinggal diam melihat Raden Surasawan diperlakukan seperti ini. Aku akan membantunya. Nyai. Aku mohon jangan, Nyai. Tapi siapapun yang berani membantu Raden Surasawan, maka dianggap menghalangi penyelidikan dan sama saja menentang perintah dari Gusti Prabu Surawisesa. Raden. Senopati Tajuragung, tolong dari segenap jiwaku, jangan hukum keponakan tercintaku. Raden Surasawan masih terbawa amarah. Tolong Senopati. Hamba akan memaafkan Raden Surasawan karena Raden masih kecil dan wajar saja jika berdarah panas. Tapi jika Raden melakukan hal ini lagi, maka hamba tidak segan-segan menjebloskan Raden ke penjara. Penjara? Oh, tidak. Senopati